Selamat kembali di Bitwise, angkasawan kripto. Pernahkah Anda mendengar tentang jaringan kilat Bitcoin dalam komuniti kripto atau di berita? Adakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang peningkatan ini dan apa manfaatnya bagi Anda sebagai Bitcoiner? Kita akan membahasnya di episode ini. Sebelum memulai, sokong kami dengan berlangganan, menyukai, dan berkongsi. Terima kasih. Marilah kami bicara tentang jaringan kilat Bitcoin. Untuk permulaan, sedikit fakta menyenangkan. Tahukah Anda bahwa Bitcoin hanya dapat memproses sekitar 7 transaksi sesaat? Dalam konteks, Visa dilaporkan dapat menangani lebih dari 24.000 transaksi satu saat. Ada masalah yang jelas di sini dengan kecepatan dan skalabilitas, dan disitulah jaringan petir Bitcoin berguna. Bagaimana cara ia mengatasi masalah itu? Marilah kami bincangkan. Namun sebelum itu, pastikan tonton sampai akhir untuk mengetahui cabaran utama yang dihadapi teknologi ini, termasuk yang berkaitan dengan keselamatan aset Anda. Baiklah, apa itu jaringan petir atau kilat Bitcoin? Jaringan petir adalah lapisan kedua yang ditambahkan ke blockchain Bitcoin untuk memungkinkan transaksi off-chain. Ini mirip dengan bagaimana jalan layang jejambat untuk sistem kawalan lalu lintas dengan membantu kurangkan kesesakan. Demikian pula, dengan mengambil transaksi di luar jaringan Bitcoin utama, lalu lintas bergerak lebih cepat dan kos biaya terkait lebih rendah. Ini semacam situasi dua burung dengan satu batu karena jaringan petir tidak hanya coba mengurangkan sesakan jaringan utama tetapi juga merupakan solusi itu sendiri. Transaksi yang dilakukan lebih cepat dan lebih murah daripada yang dilakukan langsung di blockchain utama. Jadi, bagaimana cara kerja jaringan petir Bitcoin? Lightning Network membuat saluran pembayaran antara pasangan pengguna di mana kedua pihak dapat melakukan atau menerima pembayaran dari satu sama lain. Keajaiban terjadi dalam cara transaksi diproses yang benar-benar berbeza dari jaringan utama di mana setiap transaksi harus disahkan. Di jaringan Lightning, kedua pihak dapat mengirim dan menerima dana di antara mereka sendiri tanpa memberi tahu jaringan utama. Jadi pada dasarnya, hanya pembukaan dan penutupan saluran pembayaran yang dicatat di blockchain utama. Jaringan dikelola oleh node yang menghala pembayaran. Untuk menjaga jaringan terdesentralisasi, node ini dijalankan oleh orang biasa atau syarikat yang menjalankan program di komputer mereka. Baiklah, mari kita ambil contoh praktikal Lightning Network. Katakanlah, Ali membeli teh tarik di kedai Mamak setiap hari dalam perjalanan pulang. Karena Mamak menerima Bitcoin sebagai pembayaran, Ali memiliki pilihan untuk melakukan transaksi kecil setiap hari untuk setiap teh tarik, yaitu jika dia tidak memiliki masalah menunggu 10 menit hingga lebih dari 1 jam untuk transaksinya disahkan dan tentu saja membayar terkaitan kos biaya jaringan yang lebih mahal. Sebaliknya, Ali memilih untuk menggunakan Lightning Network. Dia membuka saluran pembayaran dengan kedai dan deposit Bitcoin senilai Rp50 di dalamnya. Kedai di sisi lain akan membuat invoice yang sering diwakili menggunakan kode QR. Jadi setiap kali Ali ingin membayar, dia cukup perlu imbas kode QR dengan dompet kilatnya. Jadi sekarang transaksinya dengan kedai sekarang segera dan jauh lebih murah. Apa yang terjadi di latar belakang adalah bahwa jaringan petir menciptakan kontrak pintar antara Ali dan kedai. Kumpulan kode ini secara otomatis memenuhi kontrak antara keduanya setelah beberapa persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya terpenuhi. Sebuah persyaratan misalnya bisa ialah Ali membayar jumlah yang betul untuk teh tariknya, kontrak akan dipenuhi tanpa pihak ketiga. Hal lain yang menarik pada Lightning Network adalah tidak perlu membuat pasangan antara semua pengguna, misalnya, jika Ali yang sudah memiliki saluran dengan kedai, memiliki saluran lain dengan Ahmad. Misalnya, jika Ali yang sudah memiliki saluran dengan kedai, memiliki saluran lain dengan Ahmad. Namun, Ahmad tidak memiliki saluran dengan kedai tersebut.
Dana masih dapat dipindah secara bebas antara Ahmad dan kedai melalui Ali. Pada dasarnya, jaringan menemukan laluan tersingkat antara Anda dan kedai melalui orang lain dalam jaringan. Kebaikan dari jaringan Lightning jelas termasuk transaksi yang lebih cepat dan lebih murah. Juga, ini memungkinkan pembayaran mikro dengan cara yang tidak pernah mungkin dilakukan sebelumnya. Tapi bagaimana dengan cabaran yang dihadapinya? Cabaran nomor satu adalah keselamatan. Karena kedua pihak harus online dan menggunakan kunci pribadi mereka untuk log masuk, ada kemungkinan komputer yang menyimpan kunci pribadi dapat dikompromi dan koin dicuri. Namun, jaringan kilat sokong penyimpanan dingin di mana dompet digital tidak terhubung ke internet. Berbicara tentang tidak hubung ke internet, offline di Lightning Network mungkin memiliki masalah sendiri yang dikenal sebagai penutupan saluran penipuan. Katakanlah, bahwa Ali dan Ahmad memiliki saluran di Lightning Network. Atas sebab tertentu, Ahmad offline untuk sementara waktu dan Ali memutuskan untuk menutup saluran. Dengan penutupan saluran, namun karena Ahmad telah pergi offline untuk sementara waktu dan kontrak lupus, Ali mungkin ambil semua dana. Risiko keselamatan lainnya mungkin disebabkan oleh serangan siber jahat yang bertujuan membuat jaringan menjadi sesak. Ini dapat terjadi ketika pihak jahat membuat banyak saluran dan menyebabkan saluran tersebut kesesatan pada saat yang sama. Ingat kami nyatakan bahwa ketika saluran ditutup, itu disiarkan ke blockchain utama. Jadi karena kesesatan, capacity block mungkin terlebih beban, dan pihak jahat dapat menggunakan kesempatan ini untuk mencuri dari pengguna yang tidak sempat menarik dana mereka. Masalah utama kedua muncul karena turun naik mata uang kripto, Bitcoin tidak stabil. Sementara jaringan Lightning coba mempromosikan penggunaan Bitcoin dalam kehidupan seharian, turun naik adalah salah satu hal yang menghambat adopsi arus utama. Katakanlah sekolah dan pembekal alat tulis menyetujui sejumlah Bitcoin yang harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Ketika sekolah sampai waktu bayaran, harga Bitcoin mungkin sudah turun 15%. Karena pendapatan sekolah mungkin dalam bentuk fiat, mereka harus mengubahnya menjadi Bitcoin untuk menutupi 15% bakinya. Inilah risikonya. Misalnya, secara tidak sengaja belanja lebih dari yang mereka inginkan. Selain itu, Lightning Network tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah kos biaya transaksi Bitcoin. Pertama, membuka saluran pembayaran mengharuskan kedua pihak yang melakukan transaksi awal yang dilakukan secara on-chain. Ada juga kos biaya jaringan untuk menghantar pembayaran antara saluran. Meskipun biaya ini rendah untuk menarik lebih banyak pengguna, menimbulkan masalah baru karena node mungkin tidak menemukan insentif menarik untuk memfasilitasi transaksi. Arcane, analisis pasaran mata uang kripto terkemuka keluarkan laporan yang terperinci adopsi jaringan petir Bitcoin yang disokong oleh OpenNode, prosesor pembayaran kilat. Laporan tersebut menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa dari jaringan petir. Misalnya, graf ini menggambarkan pembayaran kilat dikurangi layanan terkaitan perdagangan. Kami dapat melihat bahwa pembayaran pembelian dan transfer pribadi telah mengalami peningkatan yang signifikan dan terus meningkat. Jadi saat penggunaan jaringan ini meningkat, peluang akan berkembang lebih pesat lagi. Meskipun jaringan kilat mungkin bukan solusi untuk semua masalah Bitcoin, namun tetap akan berpengaruh. Dan jaringan inovatif ini adalah salah satu dari banyak langkah yang diperlukan untuk mendorong adopsi arus utama Bitcoin, seperti yang dibayangkan oleh penciptanya, Satoshi Nakamoto. Adakah Anda akan menggunakan jaringan Bitcoin Lightning? Beritahu kami di komen. Ingatlah untuk menyukai, berlangganan, dan ikuti kami di semua sosial kami. Tunggu sebentar. Kami memiliki bonus untuk Anda yang menonton sampai akhir. Jika Anda juga tertarik untuk berlabur dalam mata uang kripto dan memiliki sebahagian dari uang masa depan, saya punya kabar baik untuk Anda.
Yang perlu Anda lakukan hanyalah muat turun aplikasi Luno. Luno adalah pertukaran mata uang kripto pertama yang mendapatkan lesen dan terkawal selia di Malaysia oleh Suruhanjaya Commission, jadi Anda selamat menggunakannya. Setelah Anda muat turunnya, buka bahagian hadiah dan masuk kode hadiah unik ini NUB8XT. Setelah Anda melakukannya, Anda dapat deposit dan membeli mata uang kripto. Sekarang Luno promosi, beli minimal Rp100 kripto manapun, dan Anda akan menerima hadiah Bitcoin Rp25. Pastikan untuk memasukkan kode sebelum melakukan deposit dan pembelian. Saya akan meninggalkan tautan juga di deskripsi di bawah ini. Sekali lagi, penafian singkat bahwa tidak ada dalam video ini yang merupakan nasihat keuangan. Anda bertanggung jawab atas pilihan keuangan Anda sendiri.